Jadi peletakan batu pertama itu tahun 1923 dan diberkati tahun 27 April 1924. Pada tahun kemarin kita sudah merencanakan merayakan 100 tahun gereja. Ini bangunan ini kayu, batu, kemudian tembok masih utuh. Ya, tempat ini masih orisinil, masih utuh kecuali lantainya sudah diganti. Oke. Lantainya dulu dari apa tegel yang masih itu sekarang sudah dengan kebutuhan rumah itu sudah diganti. Oke. Ya, ini ada arsiteknya. Mas Arik, ini saya lihat kok kanan kiri ada SMP, SMA, bisa dijelaskan. Ini komplek apa gitu loh Mas? Ya, ini kompleks dari sekolahan juga. Oke, yang sebelah sana? Yang sebelah sana? Yang sebelah sana itu ada SD Maria Virgo Maria. Di sini ada klinik Maria Rayo yang dikelola oleh para suster Fransiskan di sebelah sini. Ada SMP ya, Mater Alma juga. Ada Mater Alma di belakang dan di belakang juga ada SPP Canisius. Terus yang sebelah sana? Yang sebelah sana ada SMP Canisius. Di sebelah sana lagi ada bekas dari SD Canisius. Jadi pelayanan sejarahnya pelayanan Romo di sini itu dulu melayani di Beteng Pendem. Melayani di Beteng Pendem. Di Beteng Pendem karena yang ada umat Katolik cuma ada para tentara di Beteng Pendem. Jadi waktu itu pribumi belum ada yang Katolik. Pelayanan pertama untuk melayani di Beteng Pendem. Terus kemudian dengan perkembangan zaman masa waktu itu terus datanglah Romo SD dan mendirikan sekolah di belakang namanya St. Joseph College. Oke. Ya. Berarti ini kayak komplek gitu ya Mas ya? Ya. Joseph College, kebetulan St. Joseph College itu adalah suatu kapel di gereja. Ada kapel sehingga dibikinlah gereja Santo Yusuf. Ini adalah nama arsiteknya. Dari mana Mas? Dari Belanda ya. Apa ini bacanya? Ars and Kingsburg. Ya, arsitek ini sama dengan arsitek yang mengarsiteki gedung-gedung kantor pos di Jawa. Itu kayak kantor pos Semarang, kantor pos Jogja. Salatiga termasuk. Salatiga mungkin termasuk. Oke. Itu ini sama, bukan beda sama arsitek yang di Lawang Sewu itu beda. Jadi ada yang bilang ini arsiteknya sama dengan yang bukan, yang ini sama dengan yang di gedung-gedung kantor pos. Kantor pos itu kan sama Mas, Semarang bentuknya yang sama ya. Iya. Itu gereja ini nggak di mobil paste. Oke. Berarti partisi ini juga masih? Partisi masih. Oke. Ini dulu apa namanya? Ada pintu tarung itu. Karena baru tahun kemarin ya udah lapuk udah diganti. Terus. Kemudian untuk ini tempat duduk ini Mas, bangku ya? Nah, bangku ini ada cerita Mas. Ini yang ini kan baru nih. Yang lama seperti itu. Gitu. Bangku yang di depan itu ke belakang semua. Gitu. Hebat yang depan itu. Berarti kan seperti itu ya? Yang lama seperti itu ya? Yang lama seperti itu dan ini dulu sama dengan ini. Gitu. Dari rotan. Tapi karena kan didikum terus sering kali diganti-ganti cepat jebol. Kalau ini memang untuk pijakan kaki ya? Ini untuk bukan pijakan kaki tapi nih. Nah, oke diprakteknya ya. Untuk jengkeng ya. Alas bungkus ya. Ya. Ceritanya Mas, dulu ini ke belakang semua jadi depan itu kan masih kosong jadinya. Dalam itu digelari tikar. Gitu. Jadi yang boleh duduk di atas ini Belanda dan kaum negara dulu ya. Lurah seperti itu. Yang ada waktu zaman Belanda ada kasta itu. Punya jabatan gitu ya. Iya. Poro-poro gitu ya. Oke. Itu anak-anak sekolah dan terus kalau sekarang semua sudah pakai bangku semua. Ini yang unik juga, ini ada air suci.
tempat air suci. Jadi setiap kali masuk ke gereja itu kita apa namanya? Ngambil air suci. Jadi kalau di Muslim mungkin wudhu dulu ya. Ya. Kita menyucikan diri dengan Ini air ini suci. di jok gitu. Oke. Ada berapa? Ada 2 tempat ya Mas ya? Ada 2 tempat. Oke. Di samping-samping. Oke, kemudian saya mau tanya itu Mas, relief itu Mas. Ya ini rel jalan salib juga kemungkinan juga sudah ada sejak dibangun. Oke. 100 tahun juga. Jadi urut ya Mas ya? Dari depan sana ya? Yang pertama tentang penyaliban Yesus. Oke. Itu ada doanya menjelang Paskah, itu biasanya kita ada doa jalan salib. Kalau di tempat-tempat doa seperti di Gua Maria itu kan ada tempat jalan salib juga. Biasanya ada tempat jalan salib. Nah, ini di gereja dengan Lampu kron masih utuh. Masih 100 tahun yang lalu ini ya. Kemudian untuk cat masih sama? Cat kita sudah berganti-ganti. Cuman warnanya? Tiap masa disesuaikan. Oh gitu. Oke. Kalau saya ingatku dulu kuning sekali waktu saya masih kecil. Tapi waktu dibangunnya saya nggak akan. Udah berganti-ganti. Ini barusan dicat juga. Terus tadi yang dijelaskan Mas Awik itu di sana ada patung. Ada patung yang cuma ada sepengetahuan kita masih ada 2 di dunia. Oke, yang itu ya Mas ya. Itu ya. Dari Paris, Prancis. Itu menceritakan 2 di dunia itu dari sanggar yang sama ya. Jadi ada relief, ada berapa patung yang dibikin oleh kemudian ditiru oleh orang. Ini juga sudah berumur 100 tahun dan itu menceritakan tentang Santo Yusuf yang meninggal. Sakratul Maut ya tepatnya. Yusuf berada di Sakratul Maut. Kita devosinya atau doanya doa Santo Yusuf meninggal dalam bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia satu-satunya orang yang ditunggui langsung oleh Yesus, langsung oleh Bunda Maria, juga ditunggui oleh orang-orang berkati langsung. Harapan kita kalau doa di situ ya kita nanti kapan nggak tahu ajal kita kapan ya Mas. Kita juga meninggal dalam bahagia. Jangan dulu. Ya, masih lama. Anak-anak masih kecil. Kemudian di sebelah sana Mas itu patung Bunda Maria juga ada apa namanya? Dari zaman sejak awal. Bahkan Bunda Maria itu pernah patah ini Mas. Tangannya pernah patah. Terus direstorasi dan di dalamnya itu ada koran yang bertahun 1926. Koran? Ya, koran dari di dalamnya maksudnya? Di dalamnya ada koran bertahun 1926. Dan ini gereja kan diberkati tahun 1924. Jadi kemungkinan patung-patung itu minimal datang 2 tahun setelah gereja ini bangun. Oke, seperti ini ya keadaannya, bersih. Kalau itu hening. Namanya tabernakel Mas. Itu tabernakel tempat menyimpan hosti kudus, itu dari marmer Itali langsung. Yang belakang itu ya Mas ya? Ya, itu ada ukiran-ukiran yang banyak ukiran di situ. Itu ada ukiran tentang 4 lambang, 4 penginjil, ada yang di bawahnya ada ukiran. Terus untuk ini kan ada mimbar Mas. Ya. Mimbar ada 2. Itu bisa dijelaskan Mas? Ya. Ini letak gereja Katolik. Memang ada mimbar. Itu nanti tempat pembacaan kitab suci, juga tempat khotbah dari pastor. Dulunya itu mimbarnya nggak di satu di situ untuk pembacaan kitab suci dan 1 mimbar gantung. Nah, kalau lihat ini ada panel 2 ini. Mimbar gantung. Murbaut ini ada 2 ini. Itu dulu tempat ada suatu kayak gazebo atau
kecil ya, itu menggantung di situ. Sehingga Romo kalau mau khotbah, kalau mau homili, itu naik ke atas. Lewatnya? Lewatnya ada tangga sih. Oh gitu. Ada tangga. Nah itu di situ. Jadi semuanya bisa mendengar. Jadi di sini kan dulu nggak ada sound segala macam ya. Jadi mimbarnya gantung dan sekarang yang masih ada tuh di Katedral Jakarta. Ini dulu gantung lah. Sementara ini kita tidak bisa pasang lagi karena itunya sudah banyak rusak. Kita sebenarnya mau pasang lagi tapi nggak bisa. Oke, Mas. Nah, untuk ruangan di dalam ini sudah disampaikan semua. Kenapa dikenal dengan Gereja Jago? Ya. Gereja sebenarnya nama resminya Gereja Santo Yusuf. Terus kita sebut Gereja Jago karena di atas menara atas ada lambang patung ayam jago. Tipis sebenarnya itu adalah penunjuk arah angin. Jadi kalau misalnya anginnya bertiup ke utara, dia akan nengok ke utara. Masih jalan? Masih jalan. Sampai sekarang masih jalan. Jadi maksud dari jago itu sendiri penunjuk arah mata angin. Dalam gereja Katolik sendiri ada itu lambang dari Petrus, itu ayam berkokok, dan melambangkan pertobatan juga, dan ayam juga lambang satu-satunya salah satu makhluk hidup yang melihat sinar matahari pagi. Sinar itu kita ibaratkan oleh dengan Tuhan. Jadi dia menyongsong kedatangan cahaya gitu. Ketika ayam berkokok ini memang sudah dipastikan pagi tiba. Ya. Masya Allah. Salah satunya makhluk yang mengarahkan kepada cahaya, berarti kita sebagai umat itu hendaknya kita untuk melihat cahaya, yaitu Tuhan sendiri. Itu diibaratkan. Oke Mas, ini kalau mau melihat ke menara, ada jam yang bikinan Jerman juga. Dan masih serius Mas? Jati Mas. Semua jadi nggak keramik seperti ini. Dulu jati ya, karena biar kekuatan untuk dilalui umat terus kita bikin dari. Ketinggian berapa Mas? Gimana Mas? Ketinggiannya berapa? Ketinggian dari gereja atau dari menara ya? Aku lupa ya Mas. Kayaknya seperti 32. 30 meter. Ini dulu juga dari kayu semua Mas, jati. Kayu jati terus ini. Lah ini adalah tarik lonceng, untuk menarik lonceng, teng. Tertentu dan setiap jam 12 biasanya. Karena jam 12 itu biasanya kita ada doa, jadi dibunyikan lebih panjang. Kalau tiap jam dia berdetak sendiri. Jadi kalau jam 1 teng, jam 2 teng, dan setiap setengah jam juga teng sendiri. Otomatis, dan itu mekanik. Oke, ini 11.26. Jadi nanti 4 menit lagi lonteng gitu ya. Lonteng. Ini tangganya. Dan kita mencolot dulu ya Mas. Ya ini lantai ketiga Mas. Masih ada beberapa lantai di atas. Terus ini yang saya bilang tadi, ada gazebo yang menggantung untuk khotbah atau homili tadi. Kita sudah tidak bisa restorasi lagi. Ini tempat di atas samping gereja. Jadi kita bisa lihat orang-orang Belanda itu kalau membangun ada angin-angin yang cukup. Jadi mandi. Ya. Ada ruang untuk angin-angin, ya, sehingga di dalam tidak panas. Kemungkinan di bawah sana seperti di gereja, seperti di Lawang Sewu itu ada lorong juga buat angin-angin dari bawah. Iya, ada angin-anginnya. Adem. Ya.
Seperti ini, masih pakai tangga kayu sehingga sangat rawan. Nah, itu udah lonceng sendiri, otomatis. Nah, kita lihat nih, saya menggerakkan apa? Masih ke tingkat 1, 2, 3, 4 ya Mas ya. Nah, ini kita lihat angin-anginnya ya, itu ini masuk ke dalam. Jadi bisa dilihat itu ada rongga-rongga itu ternyata untuk suplai angin dari atas menuju ke ruangan tadi, ruangan utama tadi ya. Iya. Kayu jatinya juga gede-gede, jati semua. Ini lengkap ya? Iya, iya. Kuda-kuda. Ini udah lantai ke-4 ya. Nah, itu kita lihat bandol. Ini bandol jam. Jadi dia nanti akan turun. Oh ya ini. Nah, ini yang mekaniknya. Ya, kinetisnya. Ya, untuk bandol. Kalau kita lihat ini tuh ada bekas lubang. Iya, dulu zaman Jepang ada cerita bahwa di sini emang dilubangi untuk ngebom daerah Banyu Biru segala macam. Jadi di sini sebagai pertahanan atau ketika itu dipakai tentara Jepang? Nah, itu dipakai juga mungkin, Mas. Jadi ada yang bilang ini dibom. Ada yang bilang ini dilubangi justru untuk ngebom daerah sana. Kalau dibom sih nggak lubang pasti ya, tapi lubangnya menganga pasti gede kan Mas. Kalau ini cuman segini aja sama di sini. Ini bekas ini dulu pernah ceritanya buat ngebom daerah Banyu Biru. Makanya Mas, gereja kita sebenarnya kan gereja Martinus di sebelah SDPL-nya itu yang di sebelah timur dari sini itu sudah dibumi hanguskan. Di sini justru nggak dibumi hanguskan. Ada 2 gereja, ada beberapa kapel. Sebenarnya ini kapel. Ada gereja, ada kapel. Di Buderan SMPPL ada kapel. Di Susteran ada kapel. Di sini untuk Saint Joseph College juga ada kapel. Ini kapel sebenarnya dulu, bukan gereja. Terus di sana dibumi hanguskan terus pindah sini. Kita naik ke atas ke lantai berapa ini? 5 ya? Iya, makanya nggak boleh rombongan seperti tadi, nggak bisa Mas. Nah, ini jam mekanik masih jalan seumur 100 tahun, bikinan dari Jerman. Ini mah ada anunya, ada platnya dari Jerman nih. Per detik ya, tek. Bukan elektrik, mekanik dan masih jalan. Kinetis ya. Masih jalan, tek sudah. Nah, ini di sini kita bisa lihat pemandangan di luar. Ini kalau dari luar itu jamnya itu Thomas. Sangat indah. Bagus sekali ya. Ini sing maksud ini apa Mas ini? Ya lah. Gunung Telomoyo. Ini apa ya? Depan. Kalau itu rumah ya Mas ya. Gunung stasiun sebelah sana. Ini gunung Telomoyo. Telomoyo nah. Lah makanya Mas, kenapa? Kita berada di ketinggian 30-an ya Mas? 30-an. Ya, kenapa kok gereja sini nggak dibumi hanguskan? Kemungkinan Mas, ini dulu waktu zaman Jepang itu buat melihat pergerakan untuk mengintai. Ya, ngintai.
Bisa dibuka semua Mas. Ini Boleh. dari sisi depan ya. Ini dari sisi depan, Oke. dari sisi ini ke arah Ini samping jadi kiri ya. 4 sudut ya, Wow. 4 arah bisa lihat. Makanya Luar. menara ini strategis sekali waktu zaman Jepang. Dan ini berarti jam ini masih Iya, masih jadi masih detak. setiap ada 4 arah ya, Ya, timur, barat, selatan, utara, Iya. semuanya ada jam yang digerakkan dengan ini. mekanik. Dan semuanya berarti masih normal semua masih bisa Mas. Masih Mas. Cuman sepertinya telat 5 menit Mas sekarang. Kalau dulu tepat. Kita akan lihat dari sisi Utara. Utara itu ada Oh, ini SPP, yang- Gua Maria Kerep, Asekan ya. belakang sekolah itu tadi itu ya Mas? Iya. Sekolah apa itu? Sekolah SPP dulu itu camp Belanda Mas. Kalau mau cerita banyak tentang camp di situ, mengerikan sekali. Itu ada apa namanya, SMM Mataram Alma juga. Sana Desa Sumber, atas Pasean, Gunung Ungaran bisa kelihatan. Jadi bisa dilihat itu Pergerakan ada apa? Patung Bunda Maria yang ada di Assunta, ya. Kerep. Nah, Ya. kelihatan ya. Bunda Maria Assunta. Nah, ini dan ini atap dari ruangan gereja tadi ya, Ya. gereja utama ya. Tidak tahu. Oke. Ini berarti mentok ya Mas ya? Gimana Mas? Paling atas ya masih, kalau mau ini mentok. Biasanya naik sana masih ada ruangan, nanti di bawah patung jago. Jalan Mas. Masih jalan. Jadi ini kalau sudah habis putarannya ini kan turun-turun untuk bandolnya itu, untuk gerakan itu Mas. Turun terus. Ini nanti diputar lagi. Tapi kan masih segini banyak. Ya, segitu banyak. Berapa hari sekali diputar. Ini masih bikinan Jerman. Loncengnya 2 ini Mas. Ya, ini ruang pengakuan dosa di Gereja Katolik, juga terkenal dengan sakramen pengakuan dosa. Ini tempat umat dan di situ ada romo. Secara pribadi kita akan mengakukan dosa-dosa kita sebagai romo, sebagai wakil dari Tuhan untuk memberikan sakramen pengakuan dosa. Masih klasik. Kalau kita lihat film-film zaman dulu juga, bangunan-bangunan ini ada ya, beberapa film ada ya Mas ya. Kalau kita lihat, ya ini masih klasik seperti itu. Ada berapa ruang? Ada 3 ruang, 4 ruang. Biasanya umat berjajar di duduk sini satu-satu untuk mengakukan dosa. Sana Mas, di sana Mas. Nah, ciri khas gereja tua itu salah satunya ini, kita menyimpan koleksi relikui. Relik itu benda-benda yang dianggap suci dari orang-orang kudus. Bisa tingkatan pertama itu tulang-tulangnya, rambutnya segala macam. Tingkatan kedua itu ada jubah-jubahnya, pakaiannya, ada juga makamnya segala macam. Nah, ini adalah peninggalan orang kudus bagi gereja. Di sini ada sapu tangan Bunda Maria. Pasti sapu tangan itu pernah mengusap air mata Bunda Maria, pernah mengusap keringat Bunda Maria. Di sini yang kita kecil, bukan yang gede Mas, tapi satu titik itu. Ada sapu tangan Bunda Maria, ada jubah Santo Yusuf, ini ada jubah Santo Fransiskus,
Jadi barang-barang yang kecil ini. Jadi satu jubah ini bisa dipecah-pecah untuk satu dunia, gereja-gereja satu dunia. Ini bagi gereja, kalau misalnya peninggalan ini ya, kita mau bikin gereja Santo Yusuf gitu ya. Biasanya di bawah altar itu kita tanam relik ini, karena benda-benda ini kita anggap benda-benda suci, peninggalan dari orang-orang suci. Ini ada makam batu, makam Bunda Maria juga, ada kepingan makam Santa Maria, ada sapu tangan Bunda Maria, Santo Cornelius, Santo Robertus. Ini adalah ada jubah Santo Yusuf segala macam. Dan nggak semua gereja dapat koleksi ini, Mas. Gereja-gereja baru tuh nggak dapat. Dan koleksi di gereja Ambarawa itu termasuk koleksi yang banyak dan lengkap. Ya. Ini Santo Yusuf dengan kanak-kanak Yesus, atau Santo Yusuf suami Maria. Kita biasanya kalau berdoa di sini berdoa buat keluarga segala macam. Enggak, kesini aja, Mas. Ya itu. Ya. Itu mau ngelonceng seperti Mas. Ya, ini ruang baptisilium namanya, ruang tempat untuk membaptis, baptisan kecil. Kalau baptisan besar biasanya langsung duduk di sebelah sana. Ini nggak baptisan kecil, baptisan keluarga 2 atau 1 orang. Ini ada tempat dari marmer Italia langsung. Terus ini ada air sucinya untuk membaptis. Ini tempat air suci untuk membaptis. Baptisan kecil biasanya diselenggarakan di sini. Ada tempat duduk untuk keluarga, jaga anak-anak yang mau dibaptis. Itu. Itu tabernakel, Mas. Itu tabernakel itu tempat hosti kudus dan kita anggap itu tempat suci. Ya. Karena di dalam ada tubuh Kristus atau hosti. Itu dari marmer Italia langsung. Juga ada, tadi dijelaskan ada ukiran-ukiran itu yang bundar-bundar itu adalah lambang dari penginjil, 4 penginjil, yang di bawahnya ada persembahan, relief persembahan Imam Agung Melkisedek. Imam, Mas. Jadi ini sebenarnya batas suci juga kalau saya jengkel kalau di situ. Yang di sini adalah panti imam namanya. Jadi imam dan pelayan-pelayannya seperti misdinar, putra altar, juga lektor. Di sini tempat untuk kor, rangkor itu di situ yang berada di sini. Kor, organis, itu lonceng mekaniknya, Mas, asli. Mas. Oh ini sih ya, manual untuk doa. Ini pas jam 12 kita ada doa malaikat Tuhan.
Ini apa Mas? Ruangan apa Mas? Ini kita berada di tempat devosi Santo Yusuf tidur. Santo Yusuf tidur itu berasal dari Paus Fransiskus. Beliau itu di kamarnya ada satu patung Santo Yusuf tidur kecil. Kalau punya masalah segala macam, itu dia menuliskan di secari kertas terus diselipkan di bawah patung Santo Yusuf tidur. Kenapa? Agar wujud-wujudnya itu dimimpikan Santo Yusuf. Karena keutamaan Santo Yusuf itu di mimpi-mimpinya. Dia mimpi-mimpinya didatangi malaikat dan mendapat pesan-pesan dari surgawi. Itu makanya berdoa di sini bisa menuliskan wujud. Kita udah siapkan ini dengan menuliskan wujud, terus nanti akan diletakkan di kotak wujud bawah sana di bawah patung beberapa saat biar berada di situ, biar dimimpikan wujud-wujud kita sampai ke atas, ke surga, ke Tuhan. Baru nanti kita bakar di minggu ketiga bareng-bareng. Oh gitu. Kita bakar minggu ketiga maksudnya? Minggu ketiga dalam ibadat atau misa atau dalam doa-doa. Gitu. Jadi beda kalau di tempat lain, berkunjung di tempat siaran lain itu kan menuliskan wujud terus dibakar langsung. Seketika. Okay. Kalau ini di patung Santo Yusuf tidur ada ciri khasnya, kita nulis wujud langsung ditaruh di kotak wujud itu biar nanti berdiam dulu di situ di bawah Santo Yusuf tidur, dimimpikan oleh Santo Yusuf tidur. Oke. Itu bedanya Oke.